Halo teman-teman, mungkin dari kalian ada yang belum tahu dan familiar dengan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional atau Badan Perencanaan Pembangunan Nasional atau Bappenas. Pepatah bilang, tak kenal maka tak sayang. Yuk lebih dekat dengan Bappenas. Sejarah berdirinya Bappenas ini bermula pada masa proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia pada Agustus 1945. Setelah merdeka, Indonesia tak lantas langsung bisa berdiri sendiri. Diperlukan berbagai persiapan dalam menghadapi perundingan dengan Belanda serta mulai menyusun persoalan pembangunan negara. Pada masa Kabinet Syahrir III, Menteri Kemakmuran Akagani membentuk Badan Perancang Ekonomi yang bertugas merumuskan rencana pembangunan yang dikhususkan pada pembangunan ekonomi jangka 2-3 tahun. Kemudian pada 12 April 1947, pemerintah menerbitkan Penetapan Presiden Nomor 3 Tahun 1947 yang melahirkan Panitia Pemikir Siasat Ekonomi atau PPSE. Kepanitiaan ini menghasilkan dokumen perencanaan pertama dalam sejarah perencanaan pembangunan di Indonesia, yaitu dokumen dasar-dasar pokok daripada Plan Mengatur Ekonomi Indonesia. Akibat terbaginya fokus antara pelaksanaan tugas dan menghadapi Belanda melalui peperangan dan diplomasi, PPSE tidak dapat melaksanakan tugas sepenuhnya. Eksistensi pemikiran PPSE kemudian dilanjutkan oleh 3 kelembagaan, yaitu Kepanitiaan pada Kementerian Perdagangan dan Industri, Dewan Perancang Negara dan Biro Perancang Negara, serta Dewan Perancang Nasional atau Depernas. Sidang Umum 2 pada tanggal 24 Desember 1963 menjadi tonggak berdirinya Bappenas. Presiden Soekarno diberikan mandat oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara atau MPRS untuk menata ulang kembali Lembaga Perencanaan Pembangunan. Di bawah Ketetapan Nomor 12 Tahun 1963 mengintegrasikan Depernas dan Badan Kerja Depernas ke dalam Kabinet Kerja sekaligus membentuk Badan Perencanaan Pembangunan Nasional atau Bappenas. Pada era Orde Baru dibentuklah Kementerian Negara Perencanaan Pembangunan Nasional dan pada 1980 dibentuklah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah tingkat provinsi dan di setiap kabupaten atau kota. Bapeda bertugas memadukan perencanaan nasional dan daerah mengikuti kebijakan mengenai otonomi daerah. Pada era ini pula disusun Pola Umum Pembangunan Jangka Panjang atau PJP 1 dan 2. Masing-masing mencakup waktu 25 tahun dan diimplementasikan dalam Rencana Pembangunan 5 tahun atau Repelita 1-10 dalam kurun waktu 1969 sampai 2019 yang sayangnya harus terhenti menjelang akhir Repelita 6 karena krisis ekonomi. Pada era reformasi, saat dipimpin oleh Presiden Abdurrahman Wahid, Bappenas dipimpin oleh kepala yang tidak merangkap jabatan Menteri Negara. Baru pada masa Presiden Megawati Soekarno Putri, posisi Bappenas kembali menjadi setingkat kementerian. Bappenas mengemban tugas untuk menjabarkan garis-garis besar haluan negara atau GBHN dalam Rencana Pembangunan 5 tahun. Pada masa Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, Bappenas ditugaskan untuk menyusun Rencana Pembangunan Jangka Panjang atau RPJP tahun 2005 sampai 2025 secara teknokratis dan partisipatif. Pada era pimpinan Presiden Joko Widodo, posisi Bappenas yang semula berada di bawah Kementerian Koordinator Perekonomian, saat ini Bappenas berada langsung di bawah Presiden. Dan pada saat ini, Kementerian PPN atau Bappenas dipimpin oleh Suharso Monoarfa sebagai Menteri PPN atau Kepala Bappenas yang baru. Bappenas saat ini bertugas merumuskan kebijakan nasional dan perencanaan pembangunan. Di masa pandemi ini, Presiden juga menugaskan Bappenas untuk mereformasikan sistem kesehatan nasional agar Indonesia dapat segera pulih dari COVID-19. Bagaimana dengan penjelasan tadi? Kira-kira sudah paham ya tentang sejarah berdirinya Bappenas? Sampai ketemu lagi di episode berikutnya.